Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di bab 7 ya, yaitu tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Ya, misalnya bakteri, jamur, virus dan lain-lain ya, maupun produk dari makhluk hidup lain dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi ini sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Misalnya membuat makanan, tempe, roti, keju, dan yogurt. Bioteknologi pertanian. Berikut adalah cara-cara peningkatan produksi pangan melalui bioteknologi pertanian. Di antaranya adalah dengan cara kultur jaringan, yaitu membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. 2. Insektisida dari bakteri, yaitu zat yang dapat membasmi serangga. Yang ketiga, dikenalkan dengan cara persilangan, yaitu perkawinan antara dua individu tanaman yang beda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Dalam hal ini bisa dicontohkan adalah contoh padi A yang memiliki varietas unggul ya, disilangkan dengan padi B. Misalnya diperoleh padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10 dan lain-lain. Bioteknologi pertanian berikutnya antara lain adalah menggunakan teknologi hidroponik, yaitu metode bercocok tanam tanpa media tanah. Yang kelima adalah rekayasa genetika, yaitu suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. Misalnya, tomat yang tahan busuk, jagung manis, dan lain-lain. Lanjut ke bagian C, bioteknologi pengolahan pangan. Nah, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman. Misalnya tempe, ya, tape, oncom, kecap, keju, dan lain-lain. Kita bahas beberapa pangan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tempe. Tempe adalah suatu zat pangan yang bahan dasarnya kedelai dengan atau cara membuatnya adalah menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Nah, ini yang harus kalian ketahui adalah tempe ini menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Contoh pangan berikutnya adalah roti yang menggunakan bahan dasar tepung terigu, menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Bahan berikutnya adalah yogurt dan keju. Ya. Yogurt maupun keju ini memiliki atau menggunakan bahan dasar susu dan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus ya, dan Streptococcus thermophilus. Ini bulgaricus ya. Oke. Dan berikutnya adalah protein sel tunggal atau PST. PST ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan chlorella. Ya, satu lagi adalah spirulina ya. Ini adalah spirulina. Kita menginjak ke bagian D, yaitu bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga diterapkan juga dalam bidang peternakan.
Di antaranya adalah hibridisasi, yaitu perkawinan silang dua individu hewan yang mempunyai sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Ya, misal sapi A berdaging gemuk disilangkan dengan sapi B yang menghasilkan susu banyak, maka akan diperoleh sapi yang berdaging gemuk dan juga menghasilkan susu yang banyak. Contoh berikutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah pembuahan dengan bantuan manusia. Yang ketiga adalah rekayasa genetika, di mana caranya adalah mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Contoh, DNA dipotong kemudian disambung dengan DNA dan membawa sifat unggul. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.